Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa dan berharap kita semuanya bangun dengan segar, tanpa kekurangan suatu apapun dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi, di atasmu kamu akan berbaring di tempat siksaan." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini begitu marak pengajaran tentang kemakmuran yang mengidentikan bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh itu pasti akan sukses, pasti akan diberkati, akan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi fakta yang sering dijumpai orang percaya adalah mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami kehilangan dan bermacam-macam pergumulan dalam hidupnya. Dan kemudian mereka menjadi kecewa dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Seorang pendeta yang bernama Paul Washer dalam khotbahnya mengatakan bahwa umat Tuhan sekarang sudah berjalan menyimpang terlalu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan video berikut ini. You know what I find amazing? 你知道我发现什么很 In a 叫 lot 人 of 惊讶吗？ churches and evangelistic crusades, 在很多的所谓的布道会跟教会当中呢， before the preaching, they'll have people come up and give testimonies. 在讲道人讲道之前呢，很多人会起来做见证嘛。 And it's almost always how Jesus made them a success. 几乎所有的见证都是神如何、耶稣如何使我成功发 Ya, 达。 inilah Businessman banyak gets orang up. percaya yang bersaksi tentang I was broke. keberhasilan dalam Oh, mereka 从前我 menipu 破产 Tuhan, 了， I had nothing. kesuksesan, 我一无所有 sakit yang 了。 Jesus came into my life. Memang 耶 ini 稣进 sebuah 到我 tren 生命中， Now yang I'm a terjadi di millionaire. gereja-gereja 如今我是 Tuhan 个 yang 百万富 dibangun 翁 He can do the same for you. 他也可以为你 Paul 成就同样的事 A。soccer player. 一个打足球员来了 I wasn't any good, 我从前失败啊， but I came to know 但是我认 Jesus. 识了耶 Ketika 稣。 Yesus tampil di Now I'm Piala playing in the Dunia, World Cup. 如今我到了世界杯打足球 Jesus 了， can do the same for you. 耶稣也可以为你做同样的事。 You know bandingkan what would dengan really ruin their Rasul day? Paulus 你 ya, 知道什么会叫 datang 他 dan 们 memberi 垂头 kesaksian 丧气 atau 吗？ If the rasul-rasul yang Apostle lain Paul apa yang came to give mereka his akan testimony, katakan. 如果使徒保罗来做见证， or all the other apostles 或 for 者 that 其 matter, 他的使徒来做见证啊， Paul would say, before I knew Jesus, 保罗会说：“我认识耶稣之前呢、 I was a success. 我从前很成功， I was one of the most respected religious leaders in my entire country. 在我整个国家，我是我的国度当中最成功发达的一个宗教领袖， I was far above all my 我 contemporaries. 远远超过我的同辈， And being a Pharisee, 而且我身为法利赛人， and being that respected, 我德高望重。 you can pretty much count on the fact Paul was not poor. 你也知道，保罗一定不穷，一定也挺富足的， So he had wealth. 所以他有很多的金 He 银 had 财宝， respect. 他有人的尊 He 重， was honored. 他受人的 Paulus 尊敬， berjumpa dengan Everywhere he Yesus, went. 他所到 apa 之 yang 处。 terjadi And then dengan he says, and hidupnya? then one day, 但有一天， I met Jesus Dia on the kehilangan road to segala Damascus. sesuatu. 大马色的路上，我遇见了主耶 And 稣， he ruined my life. 他把我一辈子都毁掉了， I lost everything. Kehilangan dia 我一无所有了。
I go Justru hungry. pada saat 我 ia 从 percaya 此我就受 Yesus, 饥 I 饿， freeze in the winter. 我在冬天受冻， I burn up in the kejar summer. seperti 我在 seekor 夏天 anjing, 我 katanya. 受热， My countrymen hunt me like I was a dog. 我的同胞像狗一样追赶我， They say I'm not even worthy to live. 他们说我活在世上都不配。 So come to Jesus, 来跟随耶稣， and he can do the same for you. 他可以为你成就同样的事，要不要来 Disuruh？bersaksi, Peter, what dia do you akan have to menceritakan say? bagaimana Peter, dia 你有什么话可 mati 说？ disalib He's dengan already kepala di told bawah. me. 他已经告诉我了， Jesus already told me. 耶稣已经告诉我了， I'm going to be crucified. 我要被钉十字架。 What about you, John? 约翰呢？你有啥话说？ I'm going to be exiled to the Isle of Patmos, 我要到巴摩岛被驱逐出境， a windy island with nothing but rocks. 在那个充满岩石、狂风刮的一个孤岛上过我的下半辈子。 And Stephen, what is he going to do for 斯 you? 提凡，耶稣为你做什么呢？ They're going to take really big rocks and 他们 kill 要 me with them. 拿大石头把我给砸死。 Do you see how perverted Ya. Western Christianity has become? 你看到西方的基督教， Dalam Yesaya 50 ayat 10 ini dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa orang yang takut akan Tuhan dan mendengarkan hambanya itu tidak terhindar dari penderitaan dan kesulitan dalam hidup ini. Kegelapan dan terang seringkali di dalam Alkitab dilukiskan mengenai kehidupan di dalam Tuhan dan kehidupan di dalam dosa. Tetapi seringkali firman Tuhan juga berkata bahwa kegelapan itu identik dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan dan pergumulan hidup, sedangkan terang adalah keadaan yang sebaliknya, kehidupan yang mapan, kehidupan yang makmur, kehidupan yang dalam tanda petik diberkati secara materi. Nah, ayat ini memberitahu jika ada orang yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya, tapi dia hidup di dalam kegelapan, artinya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak terhindar dari namanya penderitaan dan pergumulan. Dia tidak kebal dengan yang namanya kesulitan dan tantangan kehidupan ini. Nah, seringkali di dalam ayat-ayat Alkitab menunjukkan bahwa orang percaya mengalami penderitaan. Lihat saja dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Di sana dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, ya. Jadi kita melihat di ayat ini bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang berhak untuk masuk dalam kerajaan Allah, dia akan mengalami banyak sengsara. Kemudian dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi orang yang sungguh-sungguh taat beribadah mengasihi Tuhan tidak terhindar dengan namanya aniaya dan penderitaan. Lalu kemudian dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jelas sekali dari ayat-ayat firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa kita orang percaya tidak lepas, tidak terhindar, tidak kebal dengan namanya penderitaan, kesulitan, dan tantangan kehidupan. Nah, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi kepada kita dengan satu maksud, yaitu untuk mendewasakan kita. Seringkali justru di dalam kesulitan dan pergumulan lah iman kita teruji, kita semakin kuat dan kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, seorang pendeta Puritan yang bernama Abraham Wright menuliskan demikian, saya disembuhkan oleh penyakit saya, diperkaya oleh kemiskinan saya, dan diperkuat oleh kelemahan saya. Betapa bodohnya kita
karena tidak menyukai penderitaan kita, katanya. Itu memang bukan untuk kesenangan kita. Mereka adalah alat untuk keuntungan kita. Jadi penderitaan adalah sebuah keuntungan yang mendewasakan kita dan menjadikan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Seorang pendeta lain lagi yang bernama William Shackle mengatakan, dosa itu menyenangkan tapi tidak menguntungkan. Kesedihan atau duka cita itu menguntungkan tetapi tidak menyenangkan. Nah, orang-orang kudus umumnya diproses menjadi semakin kudus, semakin sempurna saat mereka berada di dalam kesusahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu, pergumulan terjadi dalam hidupmu, kesulitan terjadi dalam hidupmu, sebetulnya untuk mengasah kita, membentuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan seorang pendeta terkenal bernama John Piper, dia mengatakan demikian, Anda tidak pernah mendengar siapapun berkata, saya mempelajari sebuah pelajaran hidup yang sangat berarti dan berharga selama saya hidup dalam kemudahan dan kenyamanan. Pernahkah Anda mendengar seorang yang berkata seperti itu? Tidak ada, kan? Tetapi Anda sering mendengar orang saleh berkata demikian, setiap kemajuan besar yang terjadi dalam hidup saya, setiap terobosan, hal itu datang sebagai hasil dari kesulitan dan pergumulan yang saya hadapi. Jadi pertanyaan yang penting bagi kita adalah bukan pertanyaan mengapa saya menderita, karena Tuhan dari ayat-ayat firman Tuhan tadi sudah menjelaskan kita ditetapkan untuk mengalami banyak penderitaan, untuk maksud memproses kita, untuk maksud membentuk kita, untuk maksud mendewasakan kita supaya kita semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan yang benar adalah bagaimana sikap kita saat menderita. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 10 dan 11 ini memberitahu kepada kita 3 sikap yang harusnya kita ambil saat kita mengalami penderitaan. Yang pertama adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Percaya kepada nama Tuhan, kita harus mengizinkan Allah tetap sebagai Allah yang berdaulat, yang mengontrol, yang mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan rancangannya. Allah berdaulat melakukan segala sesuatu berdasarkan maksud-maksudnya yang mulia. Meskipun seringkali kita tidak memahami mengapa Tuhan izinkan pergumulan, penderitaan, kesulitan itu menimpa kita. Tapi seperti seorang anak yang belajar untuk mempercayai orang tuanya, demikianlah Tuhan meminta kepada kita untuk kita percaya penuh kepada apa yang sedang Tuhan lakukan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Ya, ayat 10 bagian yang terakhir, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Bersandar kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita menghadapi angin badai, bukankah kita mencari tempat bersandar yang kuat dan kokoh? Mungkin kepada tembok yang kokoh atau mungkin kepada pohon yang kokoh sehingga kita dapat berlindung di dalamnya. Nah, demikian juga saat badai kehidupan menerpa kita, kesulitan, pergumulan, penderitaan yang kita alami, kita perlu bersandar kepada pribadi yang kokoh yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan layak dipercaya. Dia adalah batu karang yang kokoh, kata Daud. Kepadanya kita dapat berlindung dan kita beroleh keselamatan. Itulah sebabnya sikap yang kedua saat kita menderita, bersandarlah kepada Tuhan. Atau kata lainnya, andalkanlah Tuhan.
Nah, yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi penderitaan adalah menantikan pertolongan Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Ya. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Wah, luar biasa. Sebuah firman Tuhan yang cukup keras dan tegas, mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa apabila mereka menyalakan api dengan pengertian mereka mencari pertolongan yang lain selain daripada pertolongan yang daripada Tuhan, maka akibatnya justru akan membuat mereka semakin menderita. Justru akan membuat mereka akan mengalami kerugian yang semakin parah dalam hidupnya. Nah, mengapa ini penting? Karena Tuhan itu tidak ingin diduakan. Kita tahu di dalam kitab Ulangan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak ingin ada Allah lain. Dia tidak ingin kita mencari pertolongan kepada yang lain. Tuhan ingin kita mencari pertolongan hanya kepada Dia saja. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kita mencari pertolongan kepada manusia, atau kita mencari pertolongan dari ilah-ilah, dari berhala-berhala, kepada dukun-dukun. Tuhan itu cemburu, Dia akan murka. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan mencari pertolongan yang lain, justru dia akan semakin menderita. Kata Tuhan tadi dalam Yesaya, engkau akan masuk ke dalam api yang kau nyalakan sendiri. Jadi dia akan terbakar, dia akan mengalami masalah yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Itulah sebabnya sikap yang benar saat kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan adalah tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan yang ketiga, menantikan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi dorongan bagi kita untuk kita bertumbuh makin hari makin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kalau ada di antara umat-Mu yang menyaksikan video ini dan mereka mengalami pergumulan, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kami tahu bahwa ketika Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, Tuhan punya maksud yang mulia, memproses kami, membentuk kami, supaya kami memiliki pribadi yang kuat dan dewasa di dalam Engkau, semakin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan diri-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, beri kami hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu umat-Mu yang hari ini akan beraktivitas. Tuhan menolong mereka, Engkau membuat berhasil segala yang kami kerjakan. Tangan kasih-Mu kiranya menopang kami, menggenggam kami, dan menuntun kami ke jalan-jalan Tuhan, ke maksud Tuhan yang mulia yang Tuhan telah tetapkan bagi diri kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, kalau ada yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Kau memberi hikmat pada para pemimpin negara kami ini, dalam memimpin bangsa kami dan dalam membawa bangsa kami lepas dari krisis pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari ini dengan penuh penyerahan dan percaya penuh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.